kuartil dan jangkauan interkuartil. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Danu Gali Saputra. Saya Rahmatullah Afandi. Saya Badam Sarima. Saya Zulaika Amira. Selamat menyaksikan. Materi jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Nomor 1, pengertian. Jangkauan kuartil terbagi menjadi dua. Yang pertama, data kelompok. Jangkauan data kelompok adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan variasi atau rentang nilai data dalam sebuah dataset kelompok. Jangkauan adalah perbedaan antara nilai maksimum dan minimum dalam dataset. Yang kedua, ada data tunggal. Jangkauan data tunggal adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil dalam suatu kumpulan data. Jangkauan digunakan untuk mengetahui sebaran atau variasi data dalam suatu kelompok. Selanjutnya ada jangkauan interkuartil. Yang pertama, data kelompok. Jangkauan interkuartil data kelompok adalah ukuran dispersi yang menunjukkan perbedaan antara nilai kuartil ketiga dan nilai kuartil pertama dari suatu dataset kelompok yang telah dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu. Yang kedua, data tunggal. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama dalam sebuah distribusi data. EQR menggambarkan rentang nilai tengah data yang mencakup 50% data terpusat, sehingga memberikan gambaran tentang sebaran data tanpa terpengaruh oleh nilai ekstrim. 2. Tujuan. Jangkauan kuartil. Yang pertama, data kelompok. 1. Menggambarkan variasi data. Yang kedua, mengidentifikasi nilai ekstrim. Yang ketiga, membantu dalam analisis statistik. Yang keempat, menggambarkan kualitas data. Yang kedua, data tunggal. 1. Menentukan penyebaran data. Yang kedua, mengidentifikasi variabilitas. Yang ketiga, membantu dalam analisis statistik. Yang keempat, memudahkan perbandingan. Di jangkauan interkuartil, yang pertama data kelompok. 1. Mengukur penyebaran data kelompok. Yang kedua, menggambarkan rentang nilai tengah dari suatu dataset kelompok. Yang ketiga, mengetahui seberapa besar perbedaan antara nilai-nilai data kelompok. Yang keempat, membantu dalam analisis data kelompok untuk menemukan pola atau tren. Yang kedua, data tunggal. 1. Mengukur sebaran data secara lebih robust atau tidak terpengaruh oleh outliers. Yang kedua, mengidentifikasi seberapa tersebar data di sekitar median. Yang ketiga, menentukan apakah terdapat nilai ekstrim dalam data. Yang keempat, menyediakan gambaran rentang distribusi data yang lebih akurat. 3. Rumus. Jangkauan data kelompok, rumusnya R sama dengan Xmax kurang Xmin. R merupakan range atau jangkauan, Xmax data terbesar, Xmin data terkecil. Jadi, rumus jangkauan data tunggal adalah jangkauan nilai maksimum, nilai minimum. Xmax sama dengan data tertinggi, Xmin sama dengan data terkecil. Jangkauan interkuartil data kelompok. J sama dengan Q3 kurang Q1. Q3 adalah nilai kuartil ketiga dan Q1 adalah nilai kuartil pertama. Interkuartil adalah selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Jadi rumusnya adalah Q3 kurang Q1. 4. Contoh soal. Contoh soal, tentukanlah range data berikut ini. Dinilai ada 140 sampai 144, 145 kurang 149, 150 kurang 154, 155 kurang 159, 160 kurang 164, 165 kurang 169, 170 kurang 174. Di frekuensi ada 2, 4, 10, 14, 12, 5, 3. Untuk menjawabnya, yang pertama, tentukan titik tengah kelas terendah, yaitu 1/2, 140 tambah 144. Yang kedua, menentukan titik tengah kelas tertinggi, yaitu 1/2, 170 tambah 174. Jadi dimasukkan ke rumusnya, yaitu range sama dengan Xmax atau data terbesar kurang Xmin data terkecil. Range kurang 172
range 172 kurang 142. Hasilnya range sama dengan 30. Jadi contoh soalnya, diketahui data tinggi badan 10 siswa dalam sentimeter sebagai berikut: 150, 155, 160, 162, 158, 165, 170, 155, 168, 172. Pertanyaannya yaitu, tentukan jangkauan atau range dari data tersebut. Langkah yang pertama yaitu kita identifikasi nilai maksimum dan minimum. Kita cari nilai maksimumnya dari soal yang tadi. Jadi nilai maksimumnya 172, terus kita juga cari nilai minimumnya. Nilai minimumnya 150. Yang kedua itu langkahnya kita gunakan rumus jangkauan. Jangkauan, nilai maksimum, nilai minimum. Jadi kita kurangin nilai maksimum sama nilai minimum. 172 kurang 150 sama dengan 22. Jadi jangkauan data tersebut adalah 22 cm. Jangkauan interkuartil data kelompok. Di sini diberikan contoh soal, nilai ujian 40 sampai 50, frekuensinya 3, 51 sampai 60 frekuensinya 5, 61 sampai 70 frekuensinya 8, 71 sampai 80 frekuensinya 6, 81 sampai 90 frekuensinya 4. Terus tentukan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu jumlah datanya. Jumlah data itu kita bisa lihat dari nilai frekuensinya, kita jumlahkan semua. 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4, hasilnya 26. Terus tentukan kuartil pertama atau Q1. Q1 sama dengan dalam kurung 26 dibagi 4, sama dengan 6,5. Terus kita cari kelas yang mengandung Q1, yaitu kelas 51 sampai 65. Karena nilai Q1 tadi 6,5, kita pilih kelas 51 sampai 60 karena 51 sampai 60 itu memiliki nilai frekuensi 8 dan 6,5 itu termasuk kelas 51 sampai 60. Terus kita hitung nilai Q1 dibagi Q1 sama dengan 51 ditambah buka kurung lagi 6,5 dikurang 3, tutup kurung dibagi 5, tutup kurung dikali 10, hasilnya 58. Kenapa di situ ada dikali 10? Karena kelas 51 sampai 60 itu memiliki lebarnya 10. Terus cara yang selanjutnya, tentukan kuartil ketiga atau Q3. Q3 sama dengan 26 dibagi 4 dikali 3, hasilnya itu 19,5. Terus kita cari kelas yang mengandung Q3. Nilai Q3 tadi kan 19,5, jadi kita pilih kelasnya itu 71 sampai 80 karena 71 sampai 80 memiliki data sampai data ke 22 dan 19,5 itu termasuk ke kelas 71 sampai 80. Terus kita hitung nilai Q3 dibagi Q3 sama dengan 71 ditambah buka kurung lagi 19,5 dikurang 15, tutup kurung dibagi 6, tutup kurung dikali 10 sama dengan 78,5. Langkah terakhir kita tinggal hitung jangkauan interkuartilnya dengan cara Q3 dikurang Q1. Nilai Q3 tadi adalah 78,5 dikurang nilai Q1 tadi adalah 58. Hasilnya 78,5 dikurang 58 adalah 20,5. Jadi jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 20,5. Data pada soal adalah 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 30, dan 35. Pertama-tama kita mau mencari kuartil pertama dengan menggunakan rumus N bagi 4. Karena jumlah data ada 10, itu artinya N-nya sama dengan 10. 10 bagi 4 sama dengan 2,5. Berarti kita mengambil bilangan kedua atau ketiga dari data tersebut. Kita ambil bilangan ketiga, itu artinya Q1-nya sama dengan 12.
Lalu kita menentukan kuartil ketiganya. Cara mencarinya dengan menggunakan rumus 3N bagi 4. 3 kali 10 bagi 4 sama dengan 7,5. Itu artinya kita mengambil bilangan ke-7 atau ke-8. Kita ambil bilangan ke-8-nya, jadi kuartil ketiganya adalah 24. Kita mencari jangkauan interkuartilnya, itu artinya selisih antara Q3 dan Q1. Berarti Q3 dikurangi Q1 sama dengan 24 kurang 12, dan hasilnya adalah 12. Jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 12. Dengan demikian, jangkauan interkuartil memberi kita informasi tentang penyebaran data di antara kuartil pertama dan ketiga.